Salam sejahtera, salam sehat, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode ini mengangkat tema mengenal penyakit toksoplasmosis. Toksoplasmosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit bernama Toxoplasma gondii. Penyakit ini sering dikaitkan dengan kucing atau daging yang terkontaminasi. Biasanya tidak berbahaya meski dapat menyebabkan masalah serius pada sebagian orang. Apabila seseorang terinfestasi parasit toksoplasma, ia mungkin tidak mengalami gejala apapun dan kemungkinan besar juga tidak menyadari dalam dirinya ada parasit. Namun bagi sebagian orang yang daya tahan tubuhnya lemah, mungkin mengalami gejala mirip flu seperti suhu tubuh tinggi, nyeri otot, kelelahan, mual, sakit tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening. Pada hewan kucing, keberadaan parasit Toxoplasma gondii sering tidak menunjukkan gejala apapun. Kucing dan sebangsanya adalah bagian dari siklus hidup daripada protozoa ini. Apa itu Toxoplasma gondii? Toxoplasma gondii adalah hewan bersel satu yang disebut protozoa. Protozoa ini merupakan parasit pada tubuh hewan dan manusia. Toksoplasmosis dikategorikan sebagai penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan kepada manusia. Kucing dan kerabatnya dari famili Felinidae seperti cheetah, leopard, jaguar, harimau, singa, dan lain-lain merupakan induk semang definitif dari Toxoplasma gondii. Protozoa ini hidup dewasa secara seksual hingga bisa berbiak di dalam saluran pencernaan kucing. Ookista dikeluarkan bersamaan dengan kotoran kucing dapat mencemari sayuran, rumput, buah. Bila termakan hewan lain, maka ookista akan berkembang menjadi trachizoid atau tropozoid. Bentuk ini merupakan bentuk yang dapat memperbanyak diri dengan cepat. Hewan sapi, kambing, ayam, babi, tikus yang memakan pakan yang tercemar ookista Toxoplasma gondii akan berubah bentuk menjadi tropozoid atau trachizoid, memperbanyak diri dalam tubuh inang dan melekat pada bagian-bagian otot dalam bentuk bradyzoid. Hewan yang ditumpangi parasit ini tidak menunjukkan gejala apapun. Apabila hewan seperti tikus yang di tubuhnya telah terinfestasi toksoplasma dalam fase bradyzoid ini dimakan oleh kucing, maka akan kembali menjadi toksoplasma aktif dan yang bereplikasi atau bereproduksi di dalam tubuh kucing. Bagaimana penularan toksoplasmosis pada manusia? Penularannya pada manusia bisa terjadi melalui 4 cara. Pertama, secara tidak sengaja memakan makanan yang tercemari parasit ini. Misalnya kita makan sayuran, buah yang tidak dicuci bersih dan tercemar ookista parasit dari kotoran kucing. Kedua, memakan daging sapi, kambing, ayam, babi atau anjing yang mengandung parasit tokso yang tidak dimasak dengan sempurna. Tiga, investasi melalui plasenta bayi dalam kandungan. Seorang ibu hamil yang terinvestasi toksoplasma bisa menularkan parasit ini pada janin yang dikandungnya. Penularan ini disebut penularan secara kongenital. Keempat adalah melalui transfusi darah, transplantasi organ dari seorang donor yang kebetulan menderita toksoplasmosis, yang mana dalam darahnya telah tercemar oleh tropozoid. Bagaimana dengan pencinta kucing? Apa mereka termasuk orang yang terancam penyakit toksoplasma? Bukan hanya pencinta kucing saja, semua orang juga bisa terancam tertular toksoplasma. Peluangnya sama bagi pencinta maupun bukan pencinta kucing. Penyebab penularan toksoplasmosis adalah higienis lingkungan. Penularan utama adalah karena adanya cemaran ookista yang mencemari sayur, buah, atau mengkonsumsi makanan daging yang tercemar bradyzoid. Selama kucing dirawat di lingkungan sehat dan lingkungan bersih, tidak perlu khawatir atas keberadaan kucing di rumah saudara.
Jadi, bukan hanya hewan kucing saja yang berpotensi menularkan toksoplasma. Ayam, kambing, domba, sapi, kelinci, anjing juga bisa menularkan. Orang yang mengkonsumsi sayuran mentah, daging, setengah matang lebih berpotensi tertular toksoplasmosis. Antisipasi apa yang bisa dilakukan bagi pencinta kucing agar tidak tertular toksoplasmosis? Yaitu dengan menjaga sanitasi dan higienis lingkungan. Berikut ini tipsnya. 1. Sediakan pasir atau tempat kotoran untuk kucing dan sebaiknya dibersihkan setiap hari. 2. Cegahlah kucing agar tidak berburu tikus, burung, lalat, dan kecoa. Mereka bisa menularkan toksoplasma pada kucing. 3. Jangan memberi makan hewan peliharaan dengan daging, jeroan, tulang, dan susu mentah, tapi masaklah terlebih dahulu. 4. Setelah mencuci daging mentah, sebaiknya cuci tangan dengan sabun agar tak ada parasit yang tertinggal di tangan. 5. Cucilah tangan dengan sabun setiap kali hendak makan. 6. Hindari memakan daging mentah atau setengah matang. Makanlah daging yang benar-benar telah dimasak secara matang. 7. Cuci bersih sayur mayur dan buah-buahan yang hendak kita konsumsi mentah sebelum dimakan atau dilalap. Jadi, janganlah kiranya kucing yang kita sayangi dijadikan kambing hitam. Kucing adalah kucing, hewan manis yang kita kasihi, bisa menjadi kawan baik bagi setiap manusia. Jika hewan kesayangan kita rawat secara baik, kesehatannya terjaga, dan higienis lingkungannya baik, dipastikan semuanya akan baik-baik. Nasihat bijak firman Tuhan mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Salam sehat, salam sejahtera, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Santi, Santi, Santi Om. Saudara pencinta hewan, maka saudara harus memahami kesejahteraan hewan. Mensejahterakan hewan itu adalah perbuatan mulia. Humanity dalam tayangan-tayangan ini membahas seluk-beluk mengenai kesejahteraan hewan. Silakan tekan like dan subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar bisa mengikuti tayangan-tayangan menarik lainnya tentang kesejahteraan hewan. Salam keserawaan.